Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Trisna Cindy dari Prodi Manajemen kelas 01 STIE Bank BPD Jateng. Kali ini saya akan menyelesaikan kasus atau tugas dengan menggunakan aplikasi Form for Windows dengan modul Linear Programming. Langsung saja untuk soal yang pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pilih modul dan pilih linear programming, kemudian klik menu file dan new. Kemudian untuk title yang nomor 1 saya isi minol, untuk number of constraint-nya 2 dan number of variables-nya juga 2. Kemudian diklik OK. Akan muncul tabel seperti berikut dan diisi sesuai dengan data soal ya. Untuk X1 nya meja dan untuk X2 nya kursi. Kemudian untuk constraint-nya yaitu tukang kayu. Kemudian untuk constraint yang kedua yaitu pengecatan. Kemudian untuk maximize-nya meja yaitu 7 dan maximize kursinya 5. Untuk meja yaitu tukang kayunya selama 4 jam dan pengecatannya selama 2 jam. Sedangkan kursi yaitu tukang kayunya selama 3 jam dan pengecatannya 1 jam. Dengan RHS atau maksimumnya yaitu tukang kayu selama 240 dan pengecatannya 100. Jika sudah, diklik solve. Bisa dilihat hasilnya yaitu untuk profitnya yaitu 410. Yang ditanyakan berapakah produksi meja dan kursi agar mencapai profit yang maksimum, yaitu mejanya 30 dan kursinya 40 dengan profit sebanyak 410. Kita lihat untuk grafik soal yang pertama. Nah, ini grafiknya ada di titik 30 dan 40 ya. Jika sudah, akan saya simpan terlebih dahulu. Untuk memudahkan saya pribadi akan saya beri nama LP1. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 2, tinggal klik new saja ya, karena dari awal modulnya sudah linear programming. Untuk soal yang kedua yaitu title-nya perusahaan ice cream. Kemudian untuk number of constraint-nya 2 dan number variables-nya juga 2. Untuk objektifnya tetap maximize. Kemudian jika sudah diisi semua, diklik OK agar muncul tabel untuk diisi sesuai dengan datanya. Ya, ini langsung saja diisi. Untuk X1 nya yaitu ice cream A. Kemudian untuk X2 nya yaitu ice cream B. Kemudian untuk constraint satunya yaitu tepung. Dan constraint 2-nya yaitu gula. Untuk isian tabelnya disesuaikan dengan data yang tertera di soal, yaitu untuk maximize es krim A-nya 5.000 dan maximize es krim B-nya 6.000. Untuk es krim A, tepungnya 4 gram dan gulanya 3 gram. Sedangkan untuk es krim B, tepungnya 2 gram dan gulanya 4 gram. Untuk RHS-nya tepung yaitu 100 gram dan untuk RHS gulanya yaitu sebanyak 120 gram. Jika sudah,
diklik solve ya. Nah, di situ sudah bisa dilihat untuk maksimumnya berapa, untuk jumlah produksi es krim A, es krim B-nya berapa. Di situ profit maksimumnya itu 188.000 dengan produksi es krim A sebanyak 16 dan es krim B-nya sebanyak 18. Mari kita lihat grafiknya ya. Nah, di situ ada di titik 16 dan juga 18 dengan profit maksimumnya 188.000. Jika sudah, akan saya simpan dan saya beri nama LP2. Next, untuk yang ketiga, soal nomor 3 sama, tinggal klik new saja. Kemudian untuk title-nya saya isi sesuai dengan soal, yaitu pabrik garment. Kemudian number of constraint-nya 2 dan number of variables-nya juga 2. Untuk objektifnya pilih yang maximize. Kemudian diklik OK dan muncul tabel seperti tadi. Langsung diisi saja sesuai dengan soal. X1 nya yaitu baju pria, dan untuk X2 nya yaitu baju wanita. Kemudian untuk constraint 1 nya yaitu kain, dan constraint 2 nya yaitu benang. Kemudian untuk maximize-nya baju pria yaitu 8.000 dan maximize-nya baju wanita yaitu 10.000. Untuk baju pria yaitu membutuhkan kain sepanjang 3 meter dan benang sebanyak 2 roll. Sedangkan untuk baju wanita yaitu kain sepanjang 2 meter dan benang sebanyak 3 roll. Untuk persediaannya yaitu kainnya sebanyak 120 meter dan untuk benangnya sendiri yaitu 140 roll. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa unit baju pria dan wanita yang diproduksikan agar perusahaan memperoleh penerimaan maksimal. Penerimaan maksimalnya bisa dilihat di situ ada 488.000 dengan produksi baju pria sebanyak 16 dan baju wanita sebanyak 36. Nah, ini grafiknya ya, ada di titik 16 dan juga 36 dengan penerimaan maksimalnya yaitu 488.000. Jika sudah, akan saya simpan hasil pengerjaan nomor 3 yaitu LP3. Next, untuk soal nomor 4 yaitu mengenai perusahaan A. Jadi untuk title nomor 4 saya isi saja perusahaan A. Kemudian untuk number of constraint-nya 2 dan number of variables-nya juga 2. Kemudian jika sudah, diklik OK agar muncul tabel supaya bisa diisi sesuai data. Nah, ini sudah muncul ya. Untuk X1 dan X2-nya saya ganti menjadi A dan B saja. Kemudian untuk constraint 1 dan constraint 2-nya yaitu X dan juga Y. Kemudian untuk maximize-nya produk A yaitu 5.000 dan maximize-nya produk B yaitu 7.000. Kemudian untuk produk A yaitu X-nya 4 dan Y-nya 3. Sedangkan untuk produk B yaitu X-nya 2 dan Y-nya 5.
Kemudian untuk RHS-nya yang X yaitu 100 dan yang Y RHS-nya yaitu 120. Kemudian diklik solve agar mengetahui hasilnya. Nah, di situ sudah bisa dilihat RHS maksimumnya yaitu 182.857,1 dengan produk A sebanyak 18.57143 dan produk B-nya sebanyak 12.85714. Ini untuk grafik yang nomor 4. Jika sudah, akan saya simpan. Saya beri nama LP4. Kemudian next untuk nomor 5 ya. Yaitu untuk title nomor 5 saya isi perusahaan brilian karena di soal tertera perusahaan brilian. Kemudian untuk number of constraint-nya yaitu 3 dan number of variables-nya yaitu 2. Jika sudah diklik OK, akan muncul tabel seperti berikut. Untuk X1-nya yaitu saya isi merek Italy. Kemudian untuk X2-nya yaitu Felix. Dan untuk constraint 1, 2, 3-nya saya isi mesin A, B, dan juga C. Kemudian untuk maximize-nya yang merek Italy yaitu 30.000 dan untuk yang merek Felix 50.000. Kemudian untuk produk merek Italy mesin A-nya 2, mesin B-nya 0 dan mesin C-nya 6. Sedangkan untuk yang merek Felix yaitu mesin A-nya 0, mesin B-nya 3 dan mesin C-nya 5. Kemudian untuk RHS-nya yaitu mesin A-nya 8, mesin B-nya 15 dan mesin C-nya 30. Jika sudah, diklik solve ya. Nah, di situ bisa dilihat berapa yang harus diproduksi dengan profit maksimumnya juga berapa. Yang dipertanyakan yaitu tentukan jumlah produksi sepatu yang menghasilkan laba maksimal, yaitu dengan produksi merek Italy 0 dan merek Felix-nya 5. Jika sudah, akan saya simpan dengan nama LP5. Dan lanjut untuk soal nomor 6. Sama, tinggal pilih menu file dan juga new. Kemudian untuk title nomor 6 disesuaikan dengan soal yaitu perusahaan Elektrokom. Kemudian untuk number of constraint-nya 2 dan number of variables-nya juga 2. Kemudian diklik OK. Nah, untuk tabelnya diisi lagi sesuai dengan data ya, yaitu X1 dan X2-nya saya isi AC dan juga kipas angin. Kemudian untuk constraint 1-nya diisi kawat listrik. Kemudian untuk constraint 2 diisi pengeboran. Kemudian untuk maximize-nya
AC yaitu 25, sedangkan kipas angin 15. Untuk AC yaitu kawat listriknya 3 dan pengeborannya 2, sedangkan kipas angin yaitu kawat listriknya 2 dan pengeborannya 1. Untuk RHS-nya yaitu 240 dan juga 140. Kemudian diklik solve. Nah, muncul hasilnya ya teman-teman. Yang ditanyakan yaitu berapa keuntungan optimal yang didapat perusahaan. Itu keuntungan maksimalnya sudah terlihat yaitu 1.900. Jika sudah akan saya simpan, saya beri nama LP6 dan lanjut untuk soal nomor 7. Kemudian untuk title-nya saya isi PTB untuk number of constraint-nya 2 dan variables-nya 2. Nah, sudah muncul. Kemudian untuk X1-nya saya isi tas kerja dan X2-nya yaitu tas wanita. Untuk constraint-nya yaitu constraint 1-nya kulit dan constraint 2-nya plastik. Kemudian untuk maximize-nya tas kerja yaitu 80.000 dan tas wanita yaitu 40.000. Sedangkan untuk constraint 1, constraint 2 yaitu bahan kulit dan juga plastik, tas kerja yaitu 6 dan 3. Sedangkan untuk tas wanita 0 karena di soal tidak tertera. Untuk RHS-nya yaitu 240 dan juga 180. Untuk hasilnya bisa kita klik solve. Oh, ternyata hasilnya non ya, tidak tersedia karena tas wanitanya tadi juga 0, tidak tersedia di soal. Jadi tidak bisa terdeteksi hasilnya. Baik, akan saya simpan dulu. Saya beri nama LP7. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 8. Yaitu sebuah agen periklanan. Langsung saja diklik new. Untuk titlenya saya isi agen periklanan. Number of constraint-nya tetap 2 dan number of variables-nya juga 2. Kemudian diklik OK. Nah, untuk tabelnya X1 dan X2-nya diisi TV dan juga koran. Kemudian untuk constraint 1, constraint 2-nya diganti dengan min iklan dan max iklan, yaitu minimal iklan dan juga maksimal iklannya. Untuk maximize-nya TV yaitu 3.000, sedangkan untuk maximize-nya koran yaitu 1.250. Kemudian untuk minimal iklan TV-nya yaitu 5 dan maksimalnya 25. Sedangkan untuk koran yaitu minimalnya 10 dan maksimalnya 50. RHS-nya minimal iklan yaitu 35.000 dan maksimalnya 20.000. Koran jika sudah diklik solve ya, nah itu sudah muncul hasilnya. Bisa dilihat yaitu profit maksimumnya yaitu 2.400.000 dengan iklan TV sebanyak 800 dan koran 0. Disimpan dengan nama LP8. Oke. Next untuk soal nomor 9. Akan saya beri title-nya perusahaan dengan number of constraint dan variabelnya 2. Jika sudah diklik OK dan akan muncul tabel
untuk diisi data sesuai dengan soal. Nah, itu untuk X1 dan X2 nya saya isi barang A dan juga barang B. Kemudian untuk constraint 1 dan constraint 2 nya saya isi BB1 dan juga BB2. Kemudian untuk maximize-nya barang A yaitu 8.000 dan maximize-nya barang B yaitu 10.000. Kemudian untuk barang A BB1-nya yaitu 3 dan BB2-nya yaitu 2. Sedangkan untuk barang B yaitu BB1-nya 2 dan BB2-nya yaitu 3. Dengan RHS-nya yaitu BB1 120 dan BB2-nya 140. Kemudian diklik solve untuk mengetahui hasilnya. Nah, bisa dilihat untuk profitnya yaitu 488.000 dengan produksi barang A sebanyak 16 dan barang B nya sebanyak 36. Kemudian saya simpan dengan nama LP9. Next, untuk nomor 10 sama, dipilih new. Kemudian untuk title-nya saya isi pabrik sepatu ideal. Untuk number of constraint-nya 3 dan number of variables-nya 2. Nah, untuk X1 dan X2 nya tetap. Kemudian untuk constraint 1, 2, 3 nya diganti dengan mesin 1, 2, 3. Kemudian untuk maximize-nya yang X1 yaitu 30.000, sedangkan untuk maximize-nya X2 yaitu 50.000. Kemudian untuk produk X1 nya yaitu mesin 1-nya 2, mesin 2 nya 0 dan mesin 3 nya 6. Sedangkan untuk X2 nya yaitu mesin 1 0, mesin 2 3 dan mesin 3 nya 5 dengan RHS nya mesin 1 yaitu 8, kemudian mesin 2 nya yaitu 15 dan mesin 3 nya 30. Sebentar, akan saya isi terlebih dahulu. Jika sudah, diklik solve ya. Nah, itu muncul untuk profitnya yaitu 275.000 dengan produksi X1 nya sebanyak 0,8333 dengan X2 nya yaitu 5. Yang ditanyakan berapa sepatu X1 dan X2 diproduksi dan berapa labanya. Untuk X1 nya yaitu 0, X2 nya yaitu 5 dengan labanya yaitu 275.000. Jika sudah, akan saya simpan dan akan saya beri nama LP10. Kemudian next, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 11.
untuk title-nya saya isi perusahaan elektronik. Nah, kemudian diisi ya untuk X1, X2 nya yaitu televisi dan radio. Kemudian constraint 1, 2, 3 nya saya isi departemen 1, 2, dan 3. Kemudian untuk maximize-nya televisi yaitu 200.000 dan maximize-nya radio yaitu 120.000. Kemudian untuk produk televisi, departemen 1-nya 30 menit, departemen 2-nya 40 menit, dan departemen 3-nya 60 menit. Sedangkan untuk radio yaitu departemen 1 25 menit, departemen 2 20 menit, dan departemen 3 10 menit. Untuk RHS-nya yaitu yang 1 3.000 menit, departemen 2-nya 2.800 menit, dan departemen 3-nya 2.400. Jika sudah, diklik solve untuk mengetahui hasilnya. Nah, bisa dilihat ya, untuk profitnya yaitu 15.800.000 dengan produksi televisi sebanyak 25 dan radionya yaitu 90. Akan saya simpan dengan nama LP11. Sudah selesai ya teman-teman untuk soal nomor 1 sampai 11. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.